Mungkin ada beberapa omonganku yang kayak keputus gitu. Semoga yang kali ini enggak. Oke, bentar. Sekarang kita indirect sama beberapa apa ya, special issues gitu lah. Oke, kita kasih dulu. Oke, harusnya udah aman. Oke, sekarang kita direct sama indirect. Pertama, mungkin kalian itu em, apa ya, pengen tahu apa sih sebenarnya bedanya? Sebenarnya cukup simple, guys. Bedanya itu. Ini adalah contoh statement of cash flow yang direct. Ini yang indirect. Bedanya apa? Bedanya cuma di operating activities. Investing sama financing lihat sama exactly the same. Basically aku copy paste doang. Nah, bedanya adalah di operating. Kalau operating dia kan pakai net income, tuh ada adjustment gitu, terus gain on sale, depreciation expense, decrease in decrease in blah blah blah, increase in kayak gitu kan. Nah, kalau direct method yang operatingnya itu dibagi jadi dua, jadi cash receipts dan cash payment atau penerimaan cash sama pembayaran cash kayak gitu ya. Terus dia juga nggak ada dari ini. Kalau misalnya kalau kalian perhatiin indirect itu kan dari net income tuh. Dia nggak ada tuh, nggak ada kan? Cara tahunya adalah gini. Oke, kita mulai ke buku. Ya bedanya cuma di operating doang, financing sama investing sama. Sekarang kita lihat cash receipt sama cash payment gitu kan. Cash receipt itu didapat dari from sales of goods and services to customer sama receipts of interest and dividend on loans and investment. Sedangkan cash payment, kamu kalau perusahaan nih, kamu perusahaan, kamu mau bayar cash, itu bayar cashnya ke siapa? Ke supplier, ya kan? Ke karyawan, gaji, for operating expenses, kayak gitu. Ya ke siapapun lah, for interest, kamu bayar bunga dari untuk kreditormu gitu ya kan? For taxes ke pemerintah, kayak gitu, ya kan? As simple as that. Terus cash receipt from customer, ya kan? From customer dulu. Ini rumusnya adalah sales revenue. Sales revenue loh ya, bukan net income. Kalau tadi kan indirect net income, direct tuh pakai sales revenue. Sales revenue plus ketambahan kamu melihat perubahan dari account receivable ya. Kenapa? Logikanya gini, kamu menerima cash dari customer tuh dari mana? Dari penjualan kan, dari revenue-mu kan. Tapi tidak semua dari revenue-mu tuh udah bayar pakai cash. Ada yang customer-mu nih ngutang di kamu. Makanya yang harus kamu perhatikan adalah sales revenue dan account receivable. Tuh. Selanjutnya supplier. Sekarang payment ke supplier. Payment berarti yang kamu perhatikan apa? Cost of goods sold, ya kan? HPP, kamu mau menjual barang dagang, kamu bayar dulu ke customer, harga bayar itu kan namanya COGS, cost of goods sold kan. Terus kamu perhatiin inventory, takutnya ada perubahan. Kalau inventory kan ending inventory kan kamu misal beli 5.000, kejualnya 3.000, kan masih ada tuh 2.000 di inventory. Jadi cost of goods sold plus perhatiin inventory plus perhatiin account payable. Kenapa? Karena ya nggak semua yang kamu beli inventory itu pakai cash. Ada beberapa kamu masih ngutang ke supplier gitu. Terus operating expense, ya perhatiin operating expense, perhatiin perubahan di prepaid expense, karena kalau operating expense misalnya insurance ternyata buat 5 tahun kayak gitu. Terus perhatiin juga utang, udah. Terus income taxes. Oh, nggak ada nih. Oh, shit. Oh ya, ini dia nggak summary-nya kayak gini. Oke, wah ini kayaknya omonganku kepotong lagi deh. I'm really sorry. Kayak koneksinya lagi nggak banget. Kita langsung ke soal aja. Nah, ini ya. Jujur, tadi kan disaranin pakai direct method. Terus ada dosen yang bilang direct method tuh lebih gampang. Tapi buat aku, indirect tuh lebih gampang. Karena mungkin aku lebih terbiasa indirect. Jadi kita mulai dari indirect dulu aja.
Ini kita udah dikasih neraca komparatif 2021, 2022, laporan laba rugi sekian, sama beberapa informasi dari General Ledger kayak gini kan. Nah, ingat kalau misalnya dari yang pertama diperhatikan adalah net income dulu. Nih, 3.500 dapat dari ini ya laba bersih 3.500 kan. Terus diperhatikan dari ini. Sebenarnya kalau mau ngurutin sih aku lebih prefer ngurutin dari atas. Tapi kayak di sini aku udah gini ya udah serah gitu. Itu gara-gara aku lihat ini guys. Aku udah liatin dulu. Kan kalau misalnya di Excel tuh kan ya kerjanya nggak harus urut gimana ya. Jadi aku udah kayak nyiapin di Excelnya kayak operating, investing, financing. Terus aku masukin satu-satu kayak gitu loh. Nah, gini. Oke lah, bersih kan 3.500 ya kan. Ternyata dia tuh ada informasi tambahan tanah dijual dengan harga 1.500. Harga tanahnya 1.500 ya kan. Tapi kita nggak tahu keuntungannya berapa gitu. Nah, taunya adalah ini selisihnya tanah sama tahun 2022 kan ada naik 9.500 kan. Lah, padahal dia membeli tanah dengan harga, kalau kamu lihat, 10.000. Di sini selisihnya nambahnya cuma 9.500. Artinya ini sempat berkurang nih 500 ya enggak? Nah, berarti ini tadi tanah dijual dengan harga 1.500 itu tanahnya itu 500. Jadi jadi harga tanahnya itu 500 dijual 1.500 berarti untung 1.000 dong. Kalau untung 1.000 nih, nah nih pas ya keuntungan penjualan tanah 1.000 ini kan. Nah, itu kan nggak masuk operating kan? Itu kan nggak masuk operating karena dia bukan apa namanya dia tuh ini operating kan untung dari kegiatan operasi dia gitu kok tanah kan nggak yang lain-lain ya jadi langsung dikurangin min 1.000 karena toh nanti sale of land tuh masuk di investingnya dalam whole 1.500 bukan 500 gitu kan jadi pokok ini dikurang dulu min 1.000 terus habis itu ada di sini depreciation expense. Nih ya termasuk penyusutan 4.500 langsung ditambah ya kan. Soalnya kan penyusutan ini nggak ngeluarin cash jadi ditambah 4.500. Terus langsung dari atas. Piutang usaha. Decrease 100 berarti ini plus 100 ya kan. Persediaan plus 6.000 berarti decrease 1.000. Sorry. Plusnya kan selisihnya 1.000 ya berarti decrease 1.000. Terus account payable utang usaha. Ini hutang usahanya itu berkurang 1.100 berarti berkurang 1.100 juga. Nah, terus tax payable ini kan juga jangka pendek nih. Dia naik 400 berarti 400 juga. Di total sekian. Nah, investing. Investing tadi terkait aset tetap di tanah dijual dengan harga 1.500, self land 1.500 ya kan. Terus peralatan diberi dengan harga 1.000. Taruhlah 1.000 gitu. Terus ini nanti 500. Ini sifatnya mengurangi loh ya guys. Kayak ini nggak salah nih aku nih. Ini kan F18 min F19 ya. Ini aku ngurangi ya. Gitu. Ini juga tanahnya kan juga ini peralatannya yang kelihatan dari sini juga bisa lihat dari sini, bisa lihat dari General Ledger. Kalau di sini udah kelihatan, udah kamu catat terus di General Ledger ada lagi informasi soal itu, tapi kamu udah catat ya jangan di double catat gitulah. Udah, terus sekarang kita ke financing. Nah, berarti tadi dividen dan diumumkan dan dibayarkan 3.300 dikurangi 3.300 tanah tadi udah, peralatan udah, obligasi jatuh tempo senilai 5.000 berarti kamu melunasi gitu ya, membayar berarti 5.000 di sini. Sudah dijual saham biasa 3.000 berarti nambah 3.000. Sudah, yang ini tadi sudah dikerjain semua. Nah, kalau kamu lihat ini 5.000 plus ini ya min 5.000 plus 3.000 min 3.300 karena kan tadi obligasi sama dividen kan dia membayar gitu ya. Jadi sekian totalnya 600. Coba kamu lihat nih selisihnya 600 berarti udah benar. Nah, di direct investing sama financing itu sama aja. Yang nggak sama aja di operating. Pertama kan tadi cash receipt dari customer lihatnya dari penjualan 22.000 masuk ya 22.000.
Tapi kan nggak semua itu cash. Siapa tahu dia ada piutang. Nah, piutangnya dia itu berkurang 100. Artinya apa? Artinya customernya ada yang bayar utangnya yang bukan termasuk periode ini, periode lalu misal. Jadi bertambahlah dia 22.000 periode ini plus 100 dari periode lalu ada customer yang lunasi utang. Berarti cash receive dari customer 2200 gitu. Terus cash payment ke supplier dulu misal. COGS ya kan? COGS di sini mana? Sorry, beroperasi. Ini tunggu 17,5 itu harusnya enggak COGS aja sih. COGS-nya COGS-nya aku kemarin tuh dapat karena ini kan beban operasional ya, bukan COGS kan. Beban operasional tuh nggak cuma COGS doang. Nah, jadi aku lihat COGS-nya kemarin tuh pakai akun persediaan. Persediaan kan dia nambah 1.000 ya kan. Nambah 1.000. Terus habis itu, berarti nambah 1.000 ini kan cash-nya keluar berarti min 1.000 gitu kan. Nah, terus ternyata di hutang usahanya dia tuh hutang usahanya juga berkurang nih 1.100 ya kan. Nah, berarti logikanya dia membeli 1.000 persediaan pakai cash dan membayar utangnya 1.100 gitu. Jadi akhirnya cash pay to suppliernya aku kurangin 2.100 gitu. Nah, cash paid of operating expenses itu ini bentar. Kemarin itu aku dapat ini dari min 17,5, min 4,5 itu dari ini. Tadi kan, sorry, bentar. Oke, sorry. Oke, sorry. Jadi gini, sekarang kan cash paid for operating expenses yang perlu diperhatikan kan beban operasional ini kan 17,5. Cuman ingat ada depresiasi. Nah, ternyata di informasi tambahan itu ada beban operasi termasuk dalamnya adalah penyusutan sebesar 4,5. Nah, kalau misalnya penyusutannya ditambah ya ke cash. Jadi tadi min 17,5 karena beban kan min, terus di plus 4.500 dulu. Jadi hasilnya min 13.000. Terus selanjutnya ingat ada yang cash payment to government dalam bentuk pajak gitu kan. Nah, pajaknya kalau kamu perhatiin, ini beban pajak penghasilan kan 2.000 ya sebenarnya ya. Ini 2.000. Nah, tapi tadi itu hutang pajaknya dia itu bertambah 400. Berarti dia tuh tadi 2.000 pajak, 400-nya masih utang. Berarti yang paymentnya 1.600 doang itu. Sebenarnya bedanya di situ doang dan akhirnya hasilnya juga sama aja. Gitu. Sekarang kita ke ini lagi. Ke buku. Nah, ini adalah special problems in statement preparation. Yang ini agak ribet. Oke, pertama ada 5 ya. Adjustment to net income, account receivable, other working capital changes, net loss, sama disclosures. Yang pertama adjustment to net income itu ada depresiasi dan amortisasi. Intinya sama aja. Kan ada depresiasi, amortisasi kok. Pokok sifatnya tuh menambah cash gitu. Terus ada post retirement benefit cost. Ini berkaitan sama pension, kayak pension plan gitu ya. When the expense is higher or lower than the cash paid. Jadi misal ternyata beban pensiunnya 5.000 tapi kamu udah bayar ada selisih pembayarannya gitu. Nah, itu harus di-adjust ke net income berdasarkan selisihnya. Terus change in deferred income taxes kayak yang barusan dicontohin kayak gitu. Nah, misalnya gini, deferred income taxes kan masih dalam bentuk utang gitu ya, tapi dia tuh sudah mempengaruhi tadi laba bersihnya gitu.
Misal ini si Bytex ini punya utang pajak 107.598. Nah, ini kan udah nggak tercermin di akun net income ya kan, karena udah berkurang. Nah, tapi karena ini ternyata dia masih utang, masih deferred, makanya nanti 107-nya itu di-add kembali. Added back to net income. Dan ini berarti indirect gitu ya. Terus equity method. Contoh nih, Victor punya 40% dari Milo. Berarti Victor mengakuisisi 40% dari Milo. Nah, terus Milo ini di tahun tersebut dia itu punya laba 100.000 dan bayar cash dividen 30.000 gitu. Nah, Victor ikut kecipratan dong karena dia 40%. Kalau di atas 25% kan dia equity method ya, ya kayak gini. Nah, dia 40% kecipratan. Jadi net income dia kayak gini. Deduction from net income itu 28.000 ini dapat dari mana? Karena kan 100.000 Milo ya kan, 100.000 Milo net income punya. Terus dia bayar cash dividen 30.000. Berarti Milo kan 70.000 kan tadi, sisa sisa net income-nya. Aduh, sumpah. Oke, halo. Sisanya 70.000 kan. Nah, 70.000 dikali 40% itu kan 28.000. Nah, 28.000 itu punyanya Victor loh. Itu keuntungannya Victor 28.000. Makanya dia eh, em, nih, Victor reports this in its statement of cash flow as a deduction from net income. Kenapa? Karena di net income-nya si Victor, karena dia ini pakai equity method, pasti misal net income-nya dia 128. Nah, 28 itu sebenarnya dari si Milo tadi ini kan nggak dalam bentuk cash ya, makanya harus dikurangin. Karena sebenarnya itu net income yang masih ada di tadi gitu. Nah, terus habis itu gain. Pertama yang realize itu kasusnya sama tadi kayak jual-jualan tanah itu loh. Kita kayak mendidak untungnya dari jualan tanah dari net income, terus nanti toh dipindah ke yang bagian financing. Sorry, investing, bagian investing kayak gitu. Jadi kayak cuma unrealized losses and gains. Ini ada dua contoh kasus. Yang pertama, dia punya debt investment untuk 1 juta dan ini classified sebagai trading, jadi aset trading. Ketika dia punya unrealized holding gain 110.000, nah itu ke record ke net income karena itu trading ya kan. Terus yang kedua, equity investmentnya 600.000 ini non trading. Jadi ketika punya unrealized holding loss 50.000 itu ke recordnya ke OCI, bukan ke net income. Akhirnya itu juga mengikuti lah si cash flow. Akhirnya unrealized holding gain of 110.000 yang tadi net income itu deduct dari net income. Karena itu sebenarnya nggak ini kan, nggak dari operating activities gitu. Kalau yang satunya karena ini emang di OCI ya nggak ngaruh tuh intinya. Terus ada shared based compensation. Nah, ini ribet juga sih sebenarnya. Misal ini ya, first wave dia ngasih 5.000 opsi ke CEO-nya ya kan. Setiap opsi CEO-nya tuh bisa membeli 1 lembar saham first wave dengan par value-nya 1 pounds ini. Ini at 50. Oh, 1 pound per value berarti marketnya 50 deh itu kayaknya. Terus fair value optionnya 200.000 dalam 2 tahun dibagi 2, 100.000 kayak gini. Nah, itu kan ada teksnya dia kan. Teksnya dia kan kena, karena itu kan compensation expense ya, 100.000. Nah, berarti kan dia pasti ngurangin dari net income-nya dia dan kena ke teks. Akhirnya teksnya dia terutang 35.000 kayak gini. Akhirnya adjustment-nya 600.000, 100.000, terus ditambah ini. Tuh. Jadi kan expense, kan ini expense-nya nggak keluar cash kan, makanya 600.000 tambah 100.000, nah kayak gitu. Terus karena ini increase in deferred tax asset atau increase in tax payable, sorry, increase in deferred tax asset. Oh dia kan expense ya, oh iya iya iya, sorry, karena dia tuh ini, karena dia tuh termasuknya aset gitu, makanya dia kalau increase cash-nya dikurangin gitu. Ini dikali 5. Tuh, nah terus habis itu selanjutnya adalah account receivable. Gimana kalau ada afdanya? Intinya gitu, kalau ada afdanya gimana? Nah, sebenarnya ribet guys. Misal ini pakai yang indirect method ya.
Indirect method dan income 40.000. Terus increase in receivable, kan berarti kalau increase berarti cashnya kan decrease ya. Tadi kan berkebalikan sifatnya. Nah, ini dikurung lah 15.000. Terus increase in allowance after plus 6.000. Kenapa? Kenapa dia aset tapi kok increase. Nah, kasusnya dia tuh sama kayak depreciation tadi, guys. Dia tuh kan sifatnya tuh kontra aset ya. Ketika dia sifatnya kontra aset ya akhirnya berbanding lurus sama cash. Jadi kalau dia increase, dia keikut increase kayak gitu. Terus direct method. Ya sama. Kayaknya cuma bedanya kayak istilah-istilah doang sebenarnya. Ini juga sebenarnya kayak gini tuh bisa dibaca sendiri dan aku to be honest cari di soal-soal latihannya nggak banyak keluar. Terus ini ada use of worksheet juga, guys. Use of worksheet tuh kayak gini. Terus nanti dianalisis lah di buku ini kayak, oh ini kenapa ya? Kayak gitu. Jadi intinya kayak ya kembali kayak soal tadi sih sebenarnya. Yang bawah ini menurutku cukup self-explanatory. Terus kayak bikin jurnal-jurnalnya gitu. Gitu. Actually, that's it. Halo? Oh, oke. Oke, sebenarnya that's it from statement of cash flow. I hope you guys understand. I'm sorry kalau aku kayak seem rushed because yeah, well, I'm rushed. Anyway, thank you so much. Semoga paham. Kalau misalnya nggak ngerti bisa langsung PC. Thank you.